Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari sudah menjelang dini hari ini ya. Terima kasih Kak Rio si berkenan untuk meluangkan waktu ngobrol sama teman-teman. Malam ini kita mau ngobrol sama Kak Arielo Rahendra Dava. Mudah-mudahan nama itu benar. Masih statusnya masih mahasiswa kalau nggak salah ya. Sudah mau lanjut. Sudah lulus ya? Baru lulus. Udah lulus ya. Nah, biar Kak Rio kenalan sama teman-teman nih. Silakan Kak Rio mau berkenalan. Oke. Nama saya Arielo Rahendra Dava, biasa dari dulu dipanggil Rio. Saya sendiri alumni SMP Anissa, dari KB, TK, SD sampai SMP di Anissa. Dan kemudian sekarang baru lulus dari BINUS jurusan IT dan alhamdulillah dapat kesempatan buat ngambil S2 di UGM Jakarta. Gitu. Kurang lebih itu sih, singkat banget. Oke. Rio, mungkin cerita dulu sebelum ke kampus ya. Dulu lanjutnya SMA-nya di mana, Rio? Oh ya, saya SMA di Al-Azhar Pusat di dekat Senayan situ, Pak. Di Al-Azhar Pusat. Ambil jurusan? Jurusannya IPA. IPA, terus ngambil ke BINUS ya? Ngambil ke BINUS, karena nggak keterima di mana-mana sih, Pak. Kenapa, Sari? Di BINUS ambil program apa? Di BINUS saya ambil IT. IT bisa jelasin ke teman-teman, Rio? Spesifikasinya apa saja yang dipelajari di IT? IT itu kalau ngomong gamblangnya ya apapun yang berkaitan dengan komputer sih. Jadi mungkin kalau basicnya itu ya programming. Cuma programming sendiri itu kan ada banyak ya, ada web programming, ada operating system juga ada, cuma emang itu udah jarang sih. Karena operating system kan sekarang udah established semua ya. Dan ada database juga, data analisis, data science yang sekarang lagi ngetren tuh data science. Itu akarnya dari IT juga sih. Iya. Waktu itu alasan kenapa Rio ambil itu? Kenapa ambil IT? Apa? Kalau boleh cerita itu agak lumayan seru sih, Pak. Itu gimana jadi waktu SMA itu teman-teman tuh dari kelas 1 udah ada yang kekeh gitu. Dari hari pertama masuk, pokoknya saya mau kedokteran UI, pokoknya saya mau teknik apa ITB, saya mau ambil manajemen UI, saya ambil hukum UI gitu. Saya sampai hampir lulus SMA saya nggak tahu mau ngambil apa. Karena emang basicnya ya mungkin Pak Agus tahu ya, saya dari dulu emang nggak senang belajar, kerjaannya main mulu. Dari SMP juga mungkin kalau Pak Agus perhatiin tahu, jadi bingung mau ngambil teknik, aduh kena fisika lagi, kimia lagi, mau ambil hukum hafalan semua. Jadi waktu itu sebenarnya karena emang saya dari kecil juga passionnya di musik, waktu mau lulus itu sempat kepikiran apa ambil audio engineering atau music production gitu. Udah sempat nyari-nyari juga, ada kampus ini. Terus akhirnya coba ngobrol lah sama orang tua kan. Kalau ambil ini gimana music production gitu. Ada kampusnya di sini gitu. Nah, yang bikin saya kaget tuh orang tua malah support kayak oh ya udah oke, malah mereka bantu cari oh ini ada juga nih di sini, ada juga di sini, atau di luar negeri ada di sini gitu. Ngelihat orang tua support 100% gitu, jadi saya takut sendiri, aduh nih kalau nggak jadi apa-apa kan buang uang orang tua, soalnya kan yang music production itu kebanyakan universitas swasta atau luar negeri gitu yang ya mahal lah gitu. Jadi waktu itu saya mikirnya daripada musik saya jadiin jalur utama saya, ya mendingan saya
ambil safety net, tapi tetap musik tetap jalan sebagai hobi gitu. Jadi karena itulah kenapa mengambil IT, soalnya waktu itu kepikirannya karena yang saya dengar-dengar IT nggak dapet fisika, kimia segala macam, paling matematika sedikit gitu. Dan IT lagi banyak dicari lah segala macam, jadi ya udahlah IT aja lah. Saya benar-benar masuk IT tuh blank, nggak ngerti apa-apa, megang komputer juga jarang sebenarnya. Iya, iya, iya. Agak-agak unik ya. Hey, Ketika orang butuh supporter, ini pas di support malah justru mundur. malah ciut, iya. Tapi mungkin dia punya pertimbangan lain, karena bisa jadi musik mungkin punya passion musik, tapi sebenarnya saat itu mungkin nggak sepenuhnya ingin masuk ke musik ya, ada hal lain yang mungkin ingin dia pelajari gitu. Sebenarnya kalau misalnya emang dikasih pilihan no consequences gitu, saya akan selalu milih musik. Cuma kan ini kan kebetulan saya anak laki-laki pertama juga, jadi nanti bakal tanggung jawabnya besar gitu. Jadi saya mikir kalau misalnya saya emang pendidikannya di musik dan saya nggak jadi apa-apa di musik, ntar saya bingung sendiri ke depannya. Jadi mendingan saya cari safety net yang bisa kira-kira menghasilkan lah gitu. Musik tetap jalan di samping side hustle gitu. Tapi mungkin teman-teman Rio saat itu ketika SMA mungkin mereka punya passion di bidang tertentu karena pasti mereka punya alasannya, mereka punya gambaran masa depan mereka akan seperti apa mungkin. Nah, ya. Nah, kalau Rio saat itu seperti apa gambaran Rio tentang musik, prospeknya mungkin ketika nanti sudah selesai menjalani kuliah musik, apakah memang saat itu memang ada gambaran besar yang ingin Rio, sudah ada gambaran besar yang nanti akan Rio alami, ataukah mungkin saat itu yang penting kuliah saja, nanti kerjanya urusan nanti gitu? Ya dari zaman SMA itu sebenarnya mikir emang pengen jadi produser sih, atau pengen sebenarnya pengen jadi performer gitu. Saya dulu juga SMA sempat ngeband segala macam dan enjoy gitu. Itu yang saya enjoy, manggung-manggung di mana gitu. Nah, jadi tapi ya itu sih yang pertimbangan saya, ya industri musik itu kan barrier-nya cukup kuat gitu ya untuk masuk. Jadi kalau misalnya emang yang nggak punya special talent tuh emang agak susah sebenarnya. Jadi itu yang saya pikirin. Dan lapangan kerjanya nggak sebanyak yang bidang-bidang lain. Ya. Berarti Rio mundur dari support tadi memang juga nggak bukan dalam arti apa ya, nggak mau maju, tapi memang Rio punya apa, bisa menilai kapasitas Rio sendiri ya. Aku punya passion di musik, tapi mungkin aku nggak saat itu mungkin belum yakin bahwa Rio adalah yang ya katakanlah apa ya spesial, atau mungkin punya tadi bakat yang lebih begitu ya. Jadi ya udahlah. Dan bahkan sekarang meskipun musik nggak diambil, tetap musik masih bisa jalan ya, meskipun tidak secara formal ya. Rio masih bisa, kalau nggak salah kemarin kirim link ke kampus yang Spotify itu kan. Jadi kalau yang musik itu mungkin nanti kita simpan dulu. Sekarang tentang IT. Nah setelah Rio kuliah tadi ambil IT, spesifikasi yang spesialisasi yang Rio pelajari tentang yang mana, apa programming atau apa tadi, analis data science? Spesialisasi saya di kampus itu saya ambil yang database. Jadi yang berhubungan dengan database itu kebetulan yang saya ambil waktu itu bidang yang itu. Dan saya juga sempat ambil short course tentang data science juga sih. Jadi jadi sebenarnya mulai dari semester 2 itu dapat materi mata kuliah dasar tentang basis data ya, database itu. Dan kebetulan nggak tahu kenapa kayak klik aja gitu, kayak oh ini seru nih dibanding programming atau apa, saya lebih enjoy ke arah situ. Dan akhirnya ada peminatan, saya ambil database, ada kesempatan ambil short course juga, saya ambil yang data science juga gitu. Ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masih umum nih tentang database, mungkin dia bisa kasih contoh sederhana database itu kayak gimana? Mungkin kaitannya sama tadi komputer. Sebenarnya database ya, basis data itu simpelnya
tempat penyimpanan data sih. Jadi kalau bisa ngebayangin misalnya Excel gitu ya. Excel itu misalnya ada punya satu table, ada baris, ada kolom, nah database juga sebenarnya isinya gitu-gitu aja. Isinya baris sama kolom, kolomnya itu apa-apa-apa, barisnya yang isi dari tabel itu sendiri gitu. Kurang lebih sih begitu. Dan paling kalau ngomongin materi database itu paling ya manipulasi database sih, cara bikin database, cara nyari, cara nge-extract datanya, cara insert, delete segala macam. Itu basicnya sih itu sih Pak untuk database tuh. Ya mungkin kalau boleh Pak Agus mungkin pahami begitu. Kalau IT berarti apapun yang berhubungan sama komputer ya. Iya. Nah sekarang kalau database mungkin apapun yang berhubungan dengan data ya di komputer ya. Iya betul Pak. Dan data itu kalau bentuk realnya data itu apa saja sih di komputer ya? Maksud bentuk real maksudnya gimana sorry Pak? Misalnya kayak foto kan termasuk data juga ya. Oh iya. Apakah seperti itu yang dimaksud tentang data di komputer juga itu juga termasuk data? Data itu sebenarnya semua informasi yang ada itu bisa dalam bentuk data, mau itu teks, angka. Jadi misalnya kayak kita ngisi form misalnya, kan ada nama, misalnya tanggal lahir, apalagi sih biasanya kalau formnya Pak? Nama, tanggal lahir, alamat, status. Iya seperti itulah misalnya kan. Kalau misalnya nama disimpan dalam teks, terus tanggal lahir disimpan dalam format data tanggal gitu misalnya. Dan itu dan misalnya kita suruh ngupload foto juga gitu. Nah foto itu bisa disimpan juga dalam database, mau itu dalam bentuk link kah, atau misalnya dalam bentuk disimpan jadiin satu string sendiri gitu atau apa. Dan semua itu bisa jadi data, Pak. Nah, Google Drive-nya itu juga ya? Iya, itu cloud ya, salah satu penyimpanan data yang model terbaru kan yang cloud itu. Nah itu tentang cloud database itu mungkin Rio bisa jelaskan istilah terpopuler saat ini tentang database, apa yang ingin Rio ceritakan ke teman-teman? Kalau yang cloud database itu kan ya sebenarnya nyimpen data di internet gitu, jadi nggak nyimpen di hardware, nggak nyimpen di hard drive. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya virus atau apa, data masih aman karena disimpannya di internet kan, di servernya. Misalnya kita naruh di Google Drive, itu aman di servernya Google. Gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin IT sih, saya juga nggak terlalu ini Pak, saya mahasiswa biasa-biasa, bukan yang expert banget. Saya juga lulus aja gitu. Nggak yang paling nggak kan pernah belajar tentang hal itu ya. Iya sih. Nah kemarin ada case tuh yang beberapa minggu yang lalu ketika server down itu ada ya. Itu gimana pendapatnya? Server apa yang down Pak? Server waktu itu ada beberapa provider ya yang dia ini kemarin pas ada momen apa ya, bukan pilkada, jadi beberapa server di Jakarta, Jogja itu terbakar begitu kalau tidak salah. Oh kalau itu urusan jaringan Pak, itu saya nggak begitu paham sih soal jaringan. Itu lebih ke jaringan kalau itu ya? Itu lebih ke jaringan ya, itu soal hardware ya. Kalau server kebakar tuh, saya juga nggak paham sih ininya. Kalau soal hardware. Tapi pasti kan berarti nggak selalu ya, meskipun perangkat kerasnya terbakar kemudian data hilang, nggak selalu ya? Nggak selalu sih. Kan biasanya kalau server, misalnya kayak server room itu kan dia terdiri dari banyak server gitu, dan biasanya kalau emang udah organisasi yang sepenting itu harusnya ada backup rutin, jadi harusnya tetap bisa di recover sih. Kalau misalnya emang database administrationnya bagus sih, harusnya aman-aman aja gitu. Iya. Nah ini sekarang Rio, gimana sih tips buat teman-teman yang awam begitu, yang umum begitu? Adakah tips untuk menyimpan data secara lebih aman di internet, atau mungkin secara bisa lebih mudah lagi dipanggil gitu kan? Kadang data itu begitu banyak datanya sampai kita sendiri bingung kan untuk ketika mau mengambil ini di mana saya naruhnya. Adakah hal yang ingin Rio ceritakan setelah Rio belajar tentang database ini? Kalau
menyimpan data, misalnya menyimpan data pribadi gitu, misalnya ada tugas atau misalnya dokumen apa, itu mungkin kalau yang penting-penting sih taruh di drive atau di cloud itu oke sih. Maksudnya jadi sebagai backup aja gitu. Kalau mungkin kalau misalnya emang di hardware lagi nggak bisa diakses atau misalnya lagi kena virus atau apa, kita ada backup di cloud kan atau di drive. Nah, tapi kalau kalau saya biasanya nyimpen dua gitu sih Pak. Jadi di lokal ada, di cloud atau di drive ada juga. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang nggak bisa diakses, kan misalnya kalau drive itu kan harus pakai internet ya. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada sinyal atau lagi nggak ada kuota atau lagi nggak bisa, emang lagi nggak bisa diakses aja gitu, masih ada yang lokal. Begitu juga sebaliknya. Ya, ya, ya. Kalau untuk penyimpanan data, bentuk-bentuk fisiknya itu salah satunya seperti apa, memori eksternal ya, ada ya. Oke, Nah, pakai kemudian flash USB disk, atau nah ya. ya, termasuk apa, piringan CD itu termasuk bagian dari penyimpanan data juga. Oh iya Pak, betul. Ada nggak sih yang kelebihan kekurangannya, Rio? Atau mungkin Rio punya tips kalau untuk data model ini bagusnya di data yang seperti ini, kalau untuk data yang tipe seperti ini bagusnya data seperti ini, adakah semacam itu? Kapan harus kita nyimpen di flash disk, kapan kita harus nyimpen di cloud, tadi ada kapan kita harus nyimpen di disk gitu. Kalau saya jujur sih sekarang udah nggak pernah pakai flash disk ya Pak, atau hard disk, apalagi CD atau disket gitu udah nggak ada yang Disket pakai dulu juga. ya. Kalau misalnya kalau USB kan yang mungkin untuk portable ya, bisa dibawa kemana-mana, tinggal colok, tinggal mau mindah-mindahin file juga gampang. Tapi karena sekarang juga karena kita internet juga udah gampang kan, di mana-mana sinyal udah kuat, di mana-mana ada free wifi. Jadi kalau misalnya emang mau mindahin data dari misalnya dari laptop satu ke laptop dua atau dari laptop saya ke laptop Pak Agus misalnya, itu kan kalau misalnya saya taruh data di drive, saya tinggal kasih link ke Pak Agus bisa akses gitu, bisa download sendiri langsung di laptop Pak Agus gitu. Jadi kalau saya sih udah nggak pernah pakai flash disk sih, karena drive itu udah enak banget menurut saya. Apakah ada kecenderungan nanti flash disk juga akan tergerus begitu menurut Rio kira-kira? Mungkin aja ya Pak, karena sekarang kan dokumen misalnya Word atau Excel atau PowerPoint pun bisa ditaruh di HP dalam format tetap PPTX atau XLXS. Jadi sekarang bisa gampang banget lah mindahin. Kalau untuk mindahin ya, itu udah nggak perlu flash disk juga sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Iya, iya, iya. Contoh simpel kemarin ketika Bagus mau mengeprint ya foto dari penyimpanan data di ponsel, mau dicetak begitu, tinggal punya Bluetooth ya, tinggal langsung akses, langsung cetak gitu kan. Nah, itu kan tadi IT apapun yang belum dengan komputer. Nah, sekarang kan faktanya komputer itu variasinya banyak. Ada yang berbentuk PC, ya kan? Kemudian ada yang bentuk tablet, ya kan? Dan mungkin ini juga termasuk bagian dari itu, ponsel juga, apakah itu juga termasuk? Apakah database itu juga masuk ke dalam hal itu, Aryo? Jadi sorry, tadi mungkin saya agak keliru, berhubungan dengan komputer mungkin kurang cukup ya. Jadi sebenarnya kayak tadi Pak Agus ngomong tablet, smartphone itu juga ada IT-nya gitu kan, operating systemnya, aplikasinya itu kan semua dibuat dengan programming gitu kan, pakai ilmu IT. Dan semua itu pasti kan ada data, misalnya contoh WhatsApp, ya kan, WhatsApp bisa di laptop, bisa di tablet, bisa di handphone, dan itu kan tiap bubble chatnya itu kan pasti disimpan, karena kita bisa ngeliat-liat terus gitu kan, nggak hilang, kita matiin aplikasinya terus chatnya nggak hilang kan, dan foto segala macam yang dikirim, stiker lah,
atau link atau dokumen yang dikirim itu kan semua tersimpan. Nah itu semuanya pasti disimpan di database, dan di database itu selain itu juga ada misalnya akun WhatsApp saya, ada nama, foto, nomor handphone gitu. Semuanya disimpan di database sih. Ya, ya, berarti IT lebih berhubungan dengan apapun yang berhubungan dengan kalau database tadi ya, IT berhubungan dengan operating system tadi mungkin kalau untuk database. Perangkat lunak sih Pak. Perangkat lunak. Ya, ya, jadi itu juga termasuk ya, tablet, ponsel juga itu masih bagian dari database. Kemudian ini Rio, kadang kalau kita sedang menggunakan beberapa aplikasi begitu bersamaan misalnya, kadang ya ketika misalnya kita buka satu aplikasi kemudian buka aplikasi yang lain, baik itu di komputer atau mungkin di di laptop atau mungkin di ponsel, kadang tuh kemudian hang gitu. Apakah itu ada hubungannya sama penyimpanan data juga? Data bisa jadi salah satu penyebabnya sih Pak. Karena mungkin overload atau apa gitu, itu bisa jadi salah satunya. Jadi memorinya nggak kuat untuk ngejalanin lagi. Tapi mungkin ada faktor lain juga, misalnya kayak faktor hardware juga bisa. Jaringan juga? Iya, bisa juga. Hal yang rumit sejauh ini yang Rio temui dalam ketika belajar database apa, Rio? Kalau belajar database sih nggak begitu susah ya Pak. Mungkin derivatif dari ilmu data itu sendiri sih Pak. Kayak data analisis, data science itu udah mulai. Dari data science itu kan ada yang muncul istilah lagi namanya machine learning gitu. Di situ kita ngerancang satu proses, satu algoritma untuk memproses data. Jadi kita bikin program untuk dia tuh mikir sendiri gitu Pak. Dikasih data ini, nanti outcome-nya apa gitu. Seperti AI itu maksudnya? Mirip AI? Machine learning itu bagian dari AI. Nah itu udah yang mulai ribet sih di situ sih Pak. Kalau untuk database sendiri nggak terlalu, itu karena masih basic gitu kan nih. Cuma penyimpanan data aja. Jadi nggak terlalu rumit. Nah, kenapa data science itu begitu menarik dan mungkin sangat mungkin profitable atau mungkin memang useful? Di mana sih titik kelebihannya untuk data science ini? Dari sisi mana nih Pak? Dari sisi pelaku data scientist atau yang perusahaan yang punya data scientist atau gimana nih? Karena beda-beda. Dua-duanya atau mungkin malah tiga-tiganya, dari pelakunya, dari perusahaannya, dari customer-nya, yang mungkin dia ingin jelaskan yang mana, silakan. Kalau dari misalnya kayak saya gitu ya, orang anak mahasiswa IT, kenapa tertarik data science? Kalau ini jujur-jujuran aja, duitnya gede sih Pak data science, katanya. Oh iya? Iya. Kalau dan itu ya emang setelah saya pelajarin karena emang udah emang pantas sih digaji gede, karena emang lumayan susah sih Pak. Karena programming sendiri kan udah lumayan butuh belajar gitu ya. Ini mesti mikir, ada ilmu statistiknya juga dimasukin ke dalam situ. Jadi emang dua ilmu susah digabungin jadi satu ya. Setelah saya pikir ya pantas aja kalau orang-orang data scientist dibayar mahal gitu. Data scientist itu dua ilmu apa saja ya, Rio? Kenapa Pak? Data science tadi gabungan dua ilmu apa? IT sama? IT mulai dari programmingnya ya, IT apa, karena kan kita ngerancang program ya, dan programnya itu basicnya sebenarnya pakai ilmu statistik. Jadi dari data-data itu diproses pakai ilmu statistik segala macam dan menghasilkan outcome yang otomatis lah itu. Kalau misalnya data science tuh biasanya udah ngerancang proses otomatis yang tinggal udah jalan sendiri. Data science apakah sejauh ini hanya memang dipelajari oleh IT ataukah disiplin lain juga berhubungan dengan data science? Data science itu bisa orang IT terjun ke data science, bisa orang statistik juga terjun ke data science. Dan karena sekarang
banyaknya short course atau sertifikasi online, sekarang banyak juga yang dari teknik, dari manajemen juga ada yang ambil data science juga. Berarti ini memang sangat useful ya, ibarat mungkin di primadona ya, kira-kira ya, Iya, benar-benar. salah satunya ya. Nah sekarang di sisi perusahaannya, Rio, dari sisi perusahaannya, company-nya. Kalau dari perusahaan itu kan kayak misalnya ngomongin yang gampangnya aja, misalnya e-commerce ya. Ya. Perusahaan e-commerce itu kan lautan data gitu isinya. Misalnya Shopee atau Tokopedia, dari data user maupun itu yang pembeli atau penjual itu kan ada datanya, dan mereka punya misalnya dari profil mereka kelihatan misalnya umurnya berapa, gendernya apa, tinggalnya di mana, itu kan data yang penting semua gitu loh untuk demografik, dan tiap klik itu dicatat di database itu Pak. Tiap klik misalnya saya habis ngelihat produk apa itu kesimpan, terus saya ngeliat produk apa lagi kesimpan, saya nge-search produk apa kesimpan. Nah dari situ, dari data-data itu biasanya yang salah satu contohnya aja dari data-data itu biasanya diproses lagi untuk simpelnya suggestion. Karena biasanya kalau di e-commerce kan ada, kamu habis lihat produk-produk ini, coba ada produk ini lagi nih, mereka nge-suggest produk lain. Nah itu salah satunya, jadi bikin orang makin konsumtif aja tuh. Oh iya iya iya. Jadi dan dari sisi perusahaan memudahkan ya, tidak perlu tidak perlu katakan menggelar kuesioner atau apa, cukup dari perilaku saja sudah bisa memetakan seperti itu. Mungkin ketika mengakses TikTok misalnya, tiba-tiba muncul beberapa teman rekomendasi misalnya kayak gitu. Itu karena mungkin dari perilaku kita yang sering klik-klik profil yang ya. Biasanya kalau itu salah satu juga tuh, misalnya di TikTok sering ngelihat misalnya cuplikan-cuplikan stand up komedi yang kita like, terus ada ini kita like lagi, nanti bakal banyak cuplikan-cuplikan stand up komedi, biasanya kayak gitu sih Pak. Iya. Sama kayak YouTube juga kayak gitu. Nah berarti ini ada sesuatu yang bekerja di situ berarti ya Rio ya. Tadi mungkin ada kemiripan tadi yang Rio sebut yang tadi bagian dari AI tadi, yang motion learning atau apa tadi? Machine learning ya. Ya, berarti pasti di situ ya. Jadi ada proses data manipulation, data analisis di situ. Ya, yang bekerja mungkin bisa jadi human, bisa jadi itu tadi mesin AI itu tadi. Dari sisi perusahaan itu berarti memudahkan untuk memetakan konsumen. Berarti Dan tadi perusahaan mungkin tidak hanya e-commerce ya, siapapun yang bisa, siapapun yang memiliki data science itu. Tapi sekarang hampir semua sih pasti pakai data tuh, dari perbankan, segala macam udah pasti berhubungan sama data juga gitu. Berarti intinya kalau Anda punya data science itu Anda akan lebih gampang mendekati konsumen gitu ya. Nah, salah satu ininya harusnya begitu, idealnya sih begitu. Termasuk mungkin sekarang pelaku startup juga sudah pasti itu sudah jadi, ini harus mereka pegang juga untuk data science. Kalau data science mungkin at least data analisis, sekarang banyak yang business intelligence tuh sebenarnya basically data analisis juga. Dan data science ini menurut Rio pasti nggak hanya berhubungan dengan dunia ekonomi ya. Artinya contoh mungkin barangkali ketika ada sebuah tindak kriminal atau apa mungkin bisa memanfaatkan data science juga ya barangkali ya. Oh bisa Pak, untuk riset juga bisa, karena waktu saya short course kemarin itu final project-nya itu dikasih data tentang jamur. Tentang jamur. Jadi dikasih data tentang jamur kayak warnanya, tingginya atau luas apa tuh ujungnya Pak. Itunya lah, pokoknya dikasih data-data tentang physical attribute-nya si jamur itu, dan
di proses outcome-nya diminta dikategorikan jamur apa dari data-data yang dikasih itu. Ya. Itu sekarang sudah kenal ya, sudah tahu tentang database itu tadi. Nah, tadi kan Rio kan mau lanjut ke S2, ambil program apa untuk S2-nya, Rio? Saya S2 ambil manajemen, Pak. Manajemen. Sudah ada gambaran kira-kira nanti apakah relate dengan ketika ambil program di S1 atau kan ingin mencoba sesuatu yang baru? Saya juga sebenarnya agak bingung sih kalau ditanya begitu. Cuma tadi itu pola yang saya pikirin tuh karena oke, saya misalnya S1 IT nih. Terus saya misalnya kerja nanti along the way kan saya pengen naik gitu, dan jadi yang nge-manage orang-orang di bawah saya gitu kan. Nah, yang saya pikirin tuh oke, saya curi start nih, saya punya ilmu manajemennya dulu. Jadi suatu saat nanti saya misalnya ada di posisi itu, saya udah ada ilmunya, saya udah bisa nunjukin, oh ini saya punya bukti konkretnya nih kalau saya emang punya ilmu manajemen gitu. Ya. Jadi tidak cuma belajar detail tentang teknik ya, tapi juga belajar detail tentang ketika nanti sudah masuk ke lapangan kerja, Rio jadi ahli IT, tapi juga ketika nanti naik karirnya juga bisa mengelola orang-orang di bawah, bukan di bawah ya, orang-orang yang Rio pimpin begitu. Itu berarti artinya naik tingkat ya, tidak lagi mungkin turun lapangan tapi lebih ke manajerial. Iya, itu sih yang pandangan saya sih begitu. Mungkin saya salah, mungkin saya benar nggak tahu juga, makanya saya jalanin aja dulu mumpung ada resource. Nah sekarang kalau bicara pekerjaan nih, sejauh ini di benak Rio yang khususnya kaitannya sama IT, kira-kira perusahaan seperti apa? Atau mungkin perusahaan apa yang ingin Rio kejar, target harus masuk perusahaan ini, company ini? Kalau saya target sih ada, cuma nggak sampai yang pokoknya harus di sini gitu, enggak sih. Karena emang dari dulu juga saya kan cuek kan Pak, jadi kayak nggak terlalu yang ini banget, nggak terlalu yang ambisius banget. Ya, tapi yang lebih saya kejar itu ke posisinya sih. Karena kalau di IT itu sekarang banyak banget lowongan untuk web developer, software engineer. Nah, itu banyak banget, dan untuk data analisis adalah beberapa, business intelligence ada beberapa. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya saya tekunin di web development atau software engineering, mungkin saya sekarang udah dapat gitu karena lowongannya banyak banget gitu. Nah, yang saya kejar itu lebih ke posisinya, karena saya kemarin sempat magang sebagai web developer dan saya nggak begitu enjoy sih kerjaannya, jadi saya nggak pengen ke arah situ. Ya. Tapi kalau perusahaannya di Indonesia yang representatif menurut Rio ada ya? Banyak sih Pak, kalau misalnya pokoknya tujuan lulusan IT itu yang udah pasti startup Gojek, Tokopedia, Traveloka, Shopee, itu udah pasti nomor 1. Dan perusahaan-perusahaan accounting Big Four kayak EY, KPMG gitu udah pasti jadi target juga. PwC, Deloitte ya. Ya kemarin beberapa bulan yang lalu ketika membaca artikel di salah satu portal berita, lulusan yang mudah dalam arti ya memang mudah, peluangnya diterima besar di marketplace tadi memang didominasi oleh 2 nama kampus itu ya, salah satunya BINUS ternyata. Oh iya. Tapi itu juga balik lagi tergantung masing-masing sih. Masing-masing ya. Tergantung itu, tetap mau lulusan Harvard pun kalau misalnya emang nggak cocok ya nggak diterima aja gitu loh. Ya.
Ya pasti nggak cuma persoalan skill ya, tapi pasti juga mungkin attitude atau mungkin Iya, pasti. ya social intelligence juga pasti berpengaruh. Oke, tentang IT mungkin cukup ya. Oke. Sekarang tentang musik nih. Boleh, Pak. Bagaimana Rio tetap menjaga mood, tetap menjaga ya mood boosting ya, tetap mempelajari IT tapi juga musik tetap jalan. Seperti apa cara Rio membagi waktu atau mungkin menjalani? Ini kalau misalnya ada yang masih sekolah yang nonton mungkin jangan ditiru ya. Tapi kalau kalau saya tuh dari dulu emang cenderung cuek sih kalau soal akademik ya. Saya hampir nggak pernah belajar. Jadi kalau sampai kuliah pun belajar juga paling kalau ada tugas atau mau ujian tuh saya baru belajar. Jadi dan sehari-hari saya itu menghibur diri aja dengan nulis, coba cari-cari chord, bikin-bikin ini kira-kira enak nggak ya dibikin begini. Jadi sebenarnya dari zaman SMA kuliah tuh udah sebenarnya saya full time-nya di musik, cuma kadang-kadang belajar, kadang-kadang ujian gitulah. Cara ngimbanginnya sih saya begitu. Dan kan kebetulan alhamdulillah orang tua saya juga dari dulu cuek kan. Bukan cuek gimana, maksudnya kayak kalau misalnya saya nggak belajar pun oke, karena mereka tahu ya udah dia aman-aman aja tuh. Jadi saya agak diberi kebebasan lah kalau soal belajar nggak belajar itu. Ya bersyukurnya passing grade ya, lulus ya. Iya, alhamdulillah. Coba kalau belajar mungkin lebih maksimal lagi. Jadi minat ya, tapi tidak terlalu besar ya. Kalau untuk akademik ya. Iya. Sadar ya, let it flow seperti itu. Nah kalau untuk musik, ini kan ada banyak pilihan ya di luar sana ya, Rio. Ketika orang ya katakanlah selesai belajar akademik kemudian ingin mencari ruang ekspresi, itu kan ada banyak, ada olahraga, ada musik, ada seni, ada mungkin barangkali malah aktivitas sosial. Kenapa Rio memilih musik? Karena emang dari kecil sih saya emang seneng sih Pak. Kayak mungkin saya juga lupa mulainya gimana, mungkin di push atau emang saya yang minta. Tapi saya dari TK itu udah mulai main piano, udah mulai main drum, dan SD udah mulai belajar gitar lah segala macem. Jadi emang dari kecil tuh emang nggak pernah lepas dari musik sih. Jadi sampai sekarang ke bawah dan ngeliat dulu saya tuh lagu pertama yang saya tulis tuh kelas 6 SD kalau nggak salah. Sudah nulis lagu? Iya udah lagu ya, kalau mungkin Bapak bisa ngebayangin anak 6 SD nulis lagu ya kayak gitulah gitu. Ini anak kelas 6 yang bukan jenius di musik ya nulis lagu ya kayak gitu aja gitu. Tapi maksudnya udah mulai ada bisa nih ternyata nulis lagu gitu. Jadi tapi ya SMP ngeband, SMA ngeband, kuliah baru mulai nulis lagi. Nah kemarin baru meluncurkan satu album atau EP itu kemarin? Tahun lalu sih ngeluarin EP itu 5 lagu dan saya juga lupa yang ada single terakhir saya tuh saya rilisnya kapan, kalau nggak salah tahun lalu juga deh kalau nggak salah. Nah itu single pertama dan saya masih nulis untuk album baru nih yang rencananya tahun ini sih insya Allah saya mau ngeluarin album yang full album kira-kira 8-10 lagu lah. Kalau yang EP kemarin isinya 5. Sejauh ini tim supportnya siapa saja Rio sampai bisa menghasilkan album? Pasti tidak sendiri kan? Kalau yang halo? Ya. Halo, tes. Ya. Masih terhubung? Oh, tadi agak patah-patah, Pak. Ya. Ini internet bagus, tadi unstable. Oke. Kalau yang EP kemarin itu sih saya sendiri sih
semuanya beneran sendiri. Dari producingnya juga saya, yang nulis juga saya, lirik dari saya, jadi recording juga saya sendiri, recording di kamar sih Pak. Sampai sekarang juga masih sebenarnya recording di kamar. Dan paling dibantu orang-orang di publishingnya sih, bantu. Ini Rio ngeluarin EP nih gitu, pada dengerin ya, kayak gitu. Paling dari sisi itu sih dibantunya. Berarti lebih ke pasca produksinya ya? Iya betul. Ya. Bisa dilakukan sendiri sejauh ini ya? Iya Pak. Nah, tapi kalau untuk Rio sendiri, kedepannya biar lebih maksimal, apakah sejauh ini cukup nyaman dengan situasi itu, ataukah memang Rio punya rencana yang baru? Kalau saya sih nyaman begini aja ya, karena nggak yang ada deadline banget gitu, jadi semuanya tergantung flow maunya saya gimana gitu. Kalau lagi ada inspirasi ya nulis, kalau misalnya lagi suara juga lagi oke juga saya kalau enggak juga enggak gitu kan. Dan untuk kedepannya sih yang masih saya coba usahain sih marketingnya sih Pak, karena oke, saya rilis ini, tapi kalau nggak ada yang dengerin kan buat apa gitu. Iya. Iya. Dan yang saya masih coba figure out juga gimana cara bikin lagu yang orang tuh bakal dengerin terus-menerus gitu. Nggak cuma, oh Rio bikin lagu nih dengerin, tapi abis itu ya, oh ya udah oke gitu. Nggak didengerin lagi gitu. Iya. Itu yang susah ya? Gitu. Makanya band-band Dewa 19, Sheila on 7 itu luar biasa sih. Lagu-lagunya timeless. Iya. Dewa 19 itu apa namanya? Mahameru itu bagus, sampai sekarang masih sering mendengarkannya. Ya tapi mungkin kuncinya tapi ini ngomongin musik nanti akan lebih dalam lagi. Tapi mudah-mudahan Rio bisa tetap eksis ya di IT ataupun di musik. Amin. Ya, siapa tahu nanti di karir Rio bisa dua-duanya berjalan beriringan ya. Satu sisi Rio menjadi seorang ya mungkin CEO begitu di perusahaan IT, sisi lain punya rumah produksi. Dan sekarang kan Rio kan punya harapan ya. Nanti ketika saya masuk di perusahaan IT, saya tidak, pertama mungkin saya menjadi seorang eksekutor langsung, teknisi, tapi kemudian saya naik level lagi, memimpin orang-orang. Siapa tahu nanti di rumah produksi juga seperti itu. Awalnya saya urus sendiri semua rumah produksi saya, rumah rekaman saya. Ada saatnya ketika saya bukan tinggalkan, saya amanahkan ke orang yang bisa mengelola. Jadi bisa saat ini mungkin Rio menjadi seorang musisi, di lain waktu Rio melahirkan musisi baru melalui rumah rekaman di barangkali. Amin. Dan ilmu manajemen itu dipakai dua-duanya, di IT dipakai. Iya. Mudah-mudahan sukses ya Rio ya, dan tetap be yourself ya, dengan gaya coolnya, santainya, yang penting ya untungnya ya passing grade itu bagus, bersyukur sekali. Untungnya lulus, untungnya. Iya, alhamdulillah so far lancar-lancar aja sih, nggak ada, nggak tertunda, nggak apa gitu. Iya. Mungkin ada pesan buat teman-teman, tadi udah diselipin tadi pesan di tengah tuh, jangan tiru kalau yang saya yang seperti ini. Ada pesan lain buat siapapun nih, mungkin buat adik kelas boleh, atau mungkin ada yang mau masuk IT barangkali. Ya kalau ya ini karena saya ngelihat diri saya sendiri ya, mungkin nggak bisa diaplikasikan ke semua orang gitu ya. Karena mungkin semua orang ya kan, orang-orang pola pikirnya beda-beda gitu. Tapi dari so far yang selama ini saya alamin, dari SMA, kuliah, apapun itu, ada pengalaman apapun, yang saya ini kayak nggak usah diambil pusing sih. Saya nggak pernah apa-apa tuh nggak pernah diambil pusing. Di saat teman-teman masuk perguruan tinggi negeri kan, SMA pasti mimpinya gitu kan, masuk perguruan tinggi negeri gitu. Teman-teman yang masuk ya alhamdulillah, saya juga ikut seneng. Yang nggak masuk ada yang sampai stres, ada yang merasa gagal segala macam. Kalau saya sih nggak begitu sambil pusing, karena it's not the end of the world aja gitu kalau menurut saya. Apapun itu, kalau dari saya nggak usah diambil pusing, go with the flow aja. Itu sih, itu kan pola pikir saya sendiri. Tapi kalau orang lain mungkin
bad advice ya. Iya. Ada benarnya, mungkin juga tergantung konteks juga kan ya. Tergantung ya benar. Kalau misalnya kita lagi jalan, dompet kita kemudian diambil orang ya. Oh iya. nggak bisa pasti pusing kan. Susah itu. Kecuali kita pegang ATM atau mungkin handphone ada isi uang elektroniknya ya. Terima kasih banyak Rio. Terima kasih banyak Pak. Selalu sehat ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bagus, mohon izin untuk live ya. Siap. Terima kasih banyak Rio, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.